Halo guys, kenalin nama aku Sukri Warisasono, biasa dipanggil Sukri. Kita bertemu di konten channel W. Kita akan membahas mengenai futsal di tanah air. Oke, karena di sini gue juga belajar, kita sama-sama belajar. Mungkin perlu masukan dan juga saran dari teman-teman semuanya. Oke, kita masuk ke pekan ke-6 di Pro Futsal League. Di hari Sabtu, kalau nggak salah itu ada 4 match. Yang pertama itu Giga FC Kota Metro itu melawan DB Asia Jabar, Black Steel ketemu Pelindo, Cosmo ketemu Pendekar, dan juga Kancil lawan Sadakata. Oke, kita ke match dari Giga FC Kota Metro terlebih dahulu. Jadi kalau dari Giga FC Kota Metro ketemu lawan DB Asia, kita udah bisa lihat dari materi pemain, peringkat, cara main, efektivitas, jumlah gol, pelatih itu DB Asia jauh lebih bagus, dan skornya juga nggak bisa dibohongin dong, 6-3 atau 6-2. Cuman yang jadi masalah, kenapa Giga FC Kota Metro ini mainnya nggak kayak musim-musim sebelumnya? Satu, karena ganti pelatih. Dua, materi pemainnya nggak pernah berubah gitu. Musim ini mereka cuma mengandalkan pemain-pemain seperti Agung Rufei, Filippo Inzaghi. Dan kalau mau bersaing di liga tertinggi, kasta tertinggi, mau nggak mau, suka nggak suka ya wajib buat mendatangkan pemain yang harusnya punya skill atau mungkin peringkat yang lebih bagus untuk bisa, atau kualitas yang lebih bagus gitu. Ketemulah mereka sama DB Asia. DB Asia ini kan sebenarnya materi pemain Jabar plus pemain Famos ya, beberapa pemain Famos. Dan ini tim udah terbentuk lama sebenarnya. Kalau kita ingat, DB Asia ini kan dulu pernah ada di FKB, terus ada di By The Grid, sama akhirnya di tim terakhir itu namanya waktu itu DLS FKB 25, yang itu gabungan paketan Jawa Barat sama paketan Jawa Tengah. Itu pemainnya ada Sony Hendrianto, Wilarso, lalu ada Aji Satria, dan sebagainya. Nah, tim ini tuh udah terbentuk, dan secara kolektivitas oke, fine aja, nggak terlalu bagus-bagus banget, nggak istimewa banget, tapi keren sih. Mereka menciptakan tim baru dan langsung choose in gitu. Ketemu mereka sama Giga, dan hasilnya udah ketebak. Giga itu mainnya passing game-nya keren, mereka punya passing game yang bagus, 1-2. Cuman apa? Mereka nggak punya strength, nggak punya pivot, nggak punya finisher. Mereka sampai di depan gawang ya udah sosok aja. Mereka udah bisa ciptain ruang, ciptain change, tapi mereka nggak bisa eksekusi. Ya sama aja. Futsal itu futsal, football itu football. Bedanya sepak bola sama futsal itu peluangnya banyak. Kalau kalian nggak bisa memanfaatkan peluang yang banyak itu, ya sama aja. Dan bedanya sama DB Asia yaitu, mungkin DB Asia nggak juga main tanpa pivot, cuman mereka punya finisher yang bagus gitu. Mereka punya pemain-pemain yang bisa menciptakan peluang, kayak misalnya Dennis Gunabawana, terus mereka juga punya Aji Satria, terus punya Nandi Sukma, pemain-pemain yang bisa menciptakan peluang dan bisa mengeksekusi peluang. Jadi skor itu ya kalau dibilang adil, ya adil aja. Dari DB Asia pun mainnya juga nggak, meskipun nggak istimewa banget ya, Giganya aja yang sedang tidak bagus gitu. Istilahnya mereka sedang jelek-jeleknya di musim yang cukup kurang bagus, materi pemain yang kurang bagus, dan mungkin juga set play pemain, pelatih yang kurang cocok. Match berikutnya itu ada Cosmo melawan Pendekar. Nah, ini match yang menarik sih kalau gue bilang. Harusnya itu Pendekar tuh yang menang kalau kita bicara satu match penuh. Terlepas dari beberapa match terakhir beberapa menit terakhir ketika Cosmo melakukan power play. Nah, kalau kita lihat Pendekar di babak pertama itu passingnya smooth banget. Passing 1-2, 10 menit pertama mereka menguasai pertandingan, passingnya bagus, kepercayaan diri tinggi. Duel 1 lawan 1 menang. Cuman yang membedakan itu ya adalah pelatih, dan yang kedua adalah bagaimana dia itu bisa meracik pemainnya buat main tetap konsisten. Cosmo nggak main bagus, Cosmo nggak main keren. Mereka bisa comeback karena mereka ya tetap sabar aja, passing. Pemain-pemain seperti Fahid, pemain seperti Firman, Yamani Reza Gunawan, ya mainnya seperti itu. Mereka tetap main kolektivitas, kali 2 kali capping, ciptain peluang, shooting gitu. Meskipun mereka punya pivot seperti Obama, punya pivot seperti Fahid, mereka jarang memanfaatkan. Dan ini yang nggak disayangkan ya menurut gue. Pendekar kehilangan poin melawan Cosmo yang notabene meskipun materinya oke, Cosmo lebih baik, tapi mereka main jauh lebih baik gitu.
Tapi ya futsal is futsal, mereka gagal memanfaatkan peluang yang mereka buat dan mereka nggak konsentrasi, entah itu karena kejelian dari pemain Cosmo atau mungkin kesalahan individu dari pendekar, mereka dihukum di menit-menit akhir. Dan ya Cosmo like aja karena mereka tetap mencoba sampai akhir kan, bahkan power play kan kayak gitu. Walaupun terlepas dari golnya Reza Gunawan di menit akhir juga nggak mungkin dia cara menutupnya itu yang kurang dari pemain-pemain dari pendekar. Tapi buat match yang cukup seru dan cukup menghibur, apalagi juga live di TV juga kan, jadi punya hiburan yang cukup bagus. Berikutnya ini match big match di pekan ke-6 hari Sabtu itu ada Black Steel ketemu sama IPC Pelindo. Gue udah nebak pertama. Pelindo itu jelas kalau gue bilang dari materi pemain, Black Steel nggak terlalu bagus terlepas dari semenjak hekangnya Yori dan juga paketan pemain U20. Sebenarnya mereka nggak terlalu bagus, tapi mereka memberikan satu pelatih yang bagus. Dua, mereka mencari rekrutmen, mereka menciptakan rekrutmen pemain yang mereka butuhkan. Mereka datengin Henrique, mereka datengin Diego, mereka datengin awalnya musim lalu ada Ikrima, dan sekarang mereka datengin pemain-pemain dari PON Papua. Mereka mempertahankan pemain yang mereka harus pertahankan. Itulah yang menjadi kejelian dari Black Steel, dan Coach Mi atau Coach Hame ini bisa menciptakan pola permainan yang bisa diterapkan semua pemain gitu. Terlepas dari Black Steel kesulitan buat menciptakan gol dan bahkan sempat deadlock sampai beberapa menit akhir, dan akhirnya bisa tercipta gol di, kalau nggak salah sih dari Evan lagi ya atau Diego ya, gue lupa pencipta gol kedua siapa. Yang jelas yang jadi masalah itu sebenarnya kan Pelindo itu kan diselamatkan sama Habibie ya, sama ketidakberuntungannya pemain-pemain Black Steel gitu. Kalau kita bicara cara main, Black Steel jauh di atas, Black Steel jauh lebih bagus. Pelindo cuma sekali ke dua kali counter, oke peluang berbahaya, tapi set piece-nya dari Raka itu pun juga ada faktor lakinya gitu. Waktu itu Ardian Sanur itu salah nutup dan bisa dimanfaatkan oleh Widianto dengan baik, Rahmat Widianto. Cuman kalau kita bicara satu match itu, Pelindo itu terbilang beruntung. Harusnya mereka itu bisa diobok-obok habis, mereka itu bisa dibantai habis kayak match-match sebelumnya ketemu beberapa match itu. Cuman memang Black Steel kurang beruntung aja, dan Habibie lagi on fire gitu. Lo mau ngandelin apa kalau lo lawan Black Steel pemain-pemain cepet ya? Lo ngandelin Caesar di depan. Caesar itu nggak bisa main passing game. Sekarang udah nggak bisa passing game. Dan dia cuma main di center di depan kiper. Kalau pemain-pemain seperti Ramadan Sidani, lalu Syahrial, mereka nggak bisa mendekati untuk bisa menciptakan ball pass ke Caesar. Mereka nggak bisa. Pemain-pemain Black Steel itu juga cara menutupnya udah bener ya. Mereka nggak nge-press Caesar, tapi mereka nggak ngasih ruang buat turning Caesar. Itulah yang jadi kunci kenapa mati. Dan Randy Satria pun nggak bisa mengikuti tempo permainan ketika Black Steel ada di lapangan, melawan Black Steel ketika di lapangan. Jadi ya itu skor yang harusnya bisa lebih sih kalau gue bilang, tapi mungkin ya yang penting adalah 3 poin buat Black Steel, dan mereka layak menang gitu. Mereka berusaha sampai menit akhir, mereka nggak frustasi, mereka tetap main dengan cara mereka, dan akhirnya ya jebol juga kan Pelindo gitu. Set piece-nya dari Di Maria itu juga keren sih. Diego ke Di Maria itu. Jadi ya itulah pemain luar yang membedakan kita sama pemain luar. Yang satu adalah ketenangan, 2 strength, 3 power, keempat adalah intensitas. 4 hal ini yang menjadikan step kita di bawah dari pemain-pemain luar negeri, khususnya Eropa, ditambah dengan Brazil, Argentina, dan sebagainya. Itulah yang menjadikan pemain-pemain kita masih kurang sebenarnya kalau buat bersaing di kancah dunia. Seperti itu. Terus kita ke match berikutnya itu ada Kancil lawan Sadagata, dan hasilnya adalah 1-1. Cukup aneh sih gue bilang. Kancil ini punya pemain yang lebih bagus, pelatih yang bagus, persiapannya lebih bagus, dan mainnya juga bagus. Cuman nggak tahu kenapa ya. Biasanya itu Kancil kalau ketemu tim-tim kayak gini memang susah ya. Kancil itu kan tim-tim yang udah kuda hitam, jadi mereka bisa menyusahkan tim-tim yang besar. Sementara kita tahu Sadagata seberapa bapuk sekarang. Sadagata itu juga walaupun materinya nggak terlalu jelek, tapi itu menurut gue salah satu tim yang persiapannya kurang, pemain materinya juga kurang, pola mainnya nggak jelas banget.
mereka itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain secara individu. Mereka nggak punya power pemain-pemainnya. Jadi Sain Karmadi pun juga bingung mereka mau seperti apa. Cara passing mereka main 3-1 ditarik tapi nggak punya pivot. Itu salah lagi juga. Dan beruntungnya itu Kancil juga lagi bapuk. Kancil lagi nggak bisa on fire. Jadi skor 1-1 itu juga, walaupun kita bicara kalau harusnya Kancil harus menang, tapi ya itulah futsal gitu. Dan harus ada perbaikan dari coach Wahyudi Koco, karena penurunan Kancil akhir-akhir ini juga agak menurun permainannya. Perlu ada perbaikan yang lebih intens lagi, gimana mempercepat tempo, gimana mereka lakukan eksekusi, karena mereka punya pivot seperti Sanjaya, mereka harusnya bisa memanfaatkan, punya anchor sekeras dia Siriansa, Marvin Alexa, kiper mereka juga bagus, ada pemain-pemain cepat seperti Adi Suryanto. Jadi harusnya cara main dari Kancil ini kan beragam, walaupun ya banyak pemain lokal, itu hal biasa sih kalau kita lihat tim-tim di Indonesia. Harapannya sih Kancil bisa bersaing, dan menurut gue Kancil ini bisa masuk harusnya 5 besar di Pro Futsal League musim ini. Itu. Dan BTW Black Steel harusnya pemain terbaik di match itu di Rodrigo, tapi ya media selalu melihat pemain yang mencetak gol dan memberikan assist, kurang melihat pemain di kontribusinya. Tapi overall Black Steel is Black Steel, dan PTS nggak main di pekan berikutnya, mungkin baru main. Harusnya Black Steel harus bisa memanfaatkan, meskipun mereka hanya menang 1-2 gol nggak masalah, yang penting poin itu sih. Karena di musim ini ya persaingannya paling berat kan ada di Black Steel sama BTS, seperti itu. Itu dulu di hari Sabtu. Sampai jumpa dan jangan lupa like, comment, and subscribe.